Itu. Kalau teman-teman mahasiswa, ini ada video untuk persiapan menuju UTS ya, sekaligus dalam rangka mengulas latihan yang sudah teman-teman kerjakan di online learning tentang bagaimana merumuskan tujuan khusus atau indikator ya. Saya akan membahas tiga mahasiswa dari masing-masing kelas, baik itu kelas A maupun kelas B, sebagai sampel saja. Dan saya pemilihnya random ya, jadi tidak berdasar apapun. Sebelum saya lebih lanjut, mungkin saya ingin menugaskan kepada teman-teman ke depan dalam mengumpulkan tugas, mohon dilihat betul kelasnya ya, apakah ini kelas A atau kelas B. Jadi jangan sampai kalian kelas B tapi kita di kelas A ataupun sebaliknya kelas A input di kelas B, karena itu akan menyulitkan saya dalam mengkategorikan nilainya nanti gitu. Jadi mohon di tugas-tugas selanjutnya untuk memperhatikan betul tujuan dari bukan melihat betul judul dari tugas itu sendiri ya, apakah kelas A atau kelas B. Baik, langsung saja. Di sini pertama dari kelas eh wah ini nggak ada namanya ya. Tadi saya asal klik dan lupa ini milik siapa. Jadi mohon maaf, mohon izin dan kepada yang memiliki tugas ini untuk saya tampilkan. Oh, ada namanya, sorry, Zahwa Hailani. Nah, ini eh, jadi diawali dengan kompetensi dasar. Ada beberapa yang harus saya koreksi di sini. Pertama, kompetensi dasar maupun kompetensi inti atau indikator minggu lalu kalau tidak salah atau pertemuan sebelumnya kalau tidak salah saya pernah menegaskan hindari penggunaan kata kerja non operasional atau kata kerja yang tidak bisa dilihat. Seperti apa contohnya? Memahami. Sekalipun misalnya kalian ambil ini plek-duplek dari silabus yang ada, itu nggak masalah. Tapi mohon ininya direvisi. Itu kata kerjanya direvisi. Gitu. Menjadi kata kerja yang setara dengan memahami. Cek di, ini kan katanya C2, maka cek di C2 apa yang setara dengan memahami atau apa yang sedefinisi dengan memahami. Gitu. Jadi tidak boleh sama sekali teman-teman baik itu untuk kompetensi dasar ataupun untuk indikator, ada kata memahami itu tidak boleh ya. Oke. Selanjutnya dari KD kita turunkan ke indikator. Jadi seperti video yang sudah kalian simak di pertemuan-pertemuan selanjutnya, pertemuan sebelumnya maksud saya, bahwa dalam menyusun indikator itu syaratnya di bawah C, sorry, di bawah tingkat taksonomi dari kompetensi dasar ya. Jadi kalau di C2 maka minimal C1 maksimal C2. Nah, ini contohnya akan dapat peserta didik kelas 11 akan dapat mengidentifikasi pengertian bisnis retail dengan benar jika diberikan materi bisnis retail. Ini sudah benar ya. Mungkin saran saya kalau untuk kata kelas angka 11 aja gitu. Gak usah berupa uraian seperti ini gitu. Cukup dengan huruf Romawi 11 misalnya. Ya. Oke, di sini mengidentifikasi. Nah, eh, dalam menyusun indikator juga kita gunakan nalar dan logika kita ya. Misal, peserta didik kelas 11 akan dapat mengidentifikasi pengertian. Sepertinya kalau pengertian lebih kepada bagaimana kita bisa menjelaskan, bagaimana kita bisa mendeskripsikan. Gitu. Kalau mengidentifikasi, lebih cocok ke poin kedua ini. Gitu. Ada fungsi bisnis retail, gitu. Ada peranan bisnis retail. Nah, ini identifikasi lebih cocok nih prinsip-prinsip karena kan biasanya prinsip ada poin-poinnya, prinsip pertama, prinsip kedua, atau peranan bisnis misalnya kan ada poin-poin juga gitu. Untuk hal yang sifatnya ada poin-poinnya cocok untuk misalnya kalimatnya identifikasi, katanya identifikasi. Tapi kalau pengertian definisi lebih cocok ya menjelaskan, mendeskripsikan gitu kan ya. Gitu. Jadi teman-teman himbauannya ketika memilih tata kerja juga gunakan apa logikanya gitu, gunakan nalarnya ya. Apakah cocok atau tidak dengan objeknya gitu. Nah,
Nah, selanjutnya ini ada menganalisis sebenarnya. Sebenarnya jika diberikan materi tentang analisis, nah ini mengidentifikasi manajemen bisnis retail dengan benar dan menganalisis ya, tidak ada kata menganalisa, menganalisis manajemen bisnis retail. Sebaiknya indikator itu tidak hanya dua ya. Eh, Misal nih, tangganya ada di tangga keempat. Sorry, bukan. Tujuannya ada di level keempat. Tapi tangganya hanya dua. Kebayang ya, napaknya tuh apa ya? Napaknya tuh kakinya panjang banget. Berbeda dengan jika tangganya, anak tangganya tuh ada dua, ada tiga, sorry, ada tiga atau empat gitu. Lebih banyak anak tangga, lebih memudahkan kita untuk mencapai puncak gitu, dibanding anak tangganya sedikit. Jadi langkahnya tuh apa jauh-jauh sekali. Pertama itu, kedua, karena anak tangga di sini atau indikatornya hanya dua, sehingga lompatannya jauh nih dari C1 langsung C4. Ya, jadi teman-teman ketika membuat indikator, misalkan 5 atau 4 indikator ya, per kompetensi gitu ya. Paling ideal sih 5 ini. Ya, itu untuk catatan saya yang ini. Eh, Semoga bisa dipahami ya. Nah, lalu ini izin punya Rina Putri ya. Saya coba kita coba saya coba koreksi. Nah, ini kompetensi dasarnya mendeskripsikan pasar. Ini juga em, tadi mungkin saya juga lupa ya. Oh, ini kompetensi dasarnya sudah benar nih ya, ada kata subjeknya peserta didik. Untuk Rina ini kurang berarti ya. Peserta didik mendeskripsikan pasar monopoli dan seterusnya. Gitu ya. Jangan sampai lupa itu fatal sekali. Nah, lalu indikator. Menjelaskan definisi. Nah, ini kan ya, menjelaskan. Definisi itu dijelaskan, betul. Nah, karena menjelaskan ciri-ciri juga bisa. Menjelaskan, menyebutkan, bisa nih ciri-ciri. Nanti akan dapat mendeskripsikan karakteristik, oke. Akan dapat menjelaskan, oke. Akan dapat menjelaskan maksudnya, oke, nggak ada masalah. Ini ya, tadi bisa ditambahkan dengan peserta didik menganalisis bentuk bentuk usaha. Nah, selanjutnya, peserta didik akan dapat menganalisis. Nah, ini ya, kalau misalnya indikatornya ada C4, di antara C2 C2 ini sebaiknya C4 ini taruh di paling bawah aja. Tadi ya analoginya selayaknya tangga lagi nih. Jadi kita dari yang bawah lalu ke atas gitu. Ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Nah selanjutnya, oh ini terpisah ya. Jadi kita akan dapat, ya oke. Ini sudah oke, hanya saja tadi peletakannya kalau bisa berurutan. Eh, Kalau bisa lagi, kalau sebelumnya tadi kan lebih lengkap tuh, bisa di kelas berapanya. Walaupun ini harusnya pakai Romawi gitu ya. Nah, ini juga bisa nih kalau mau dilengkapi lagi gitu. Lalu selanjutnya untuk Rina, saya rasa sudah cukup. Tadi beberapa catatannya adalah apa namanya C, jika ada indikator yang C4 di antara C2 maka C4 di paling bawah aja. Gitu. Oke, selanjutnya ada lagi nih. Nah ini lebih bagus lagi ya. Ini Rina tadi kalau kalau milik oh ya ini dari awal sudah ada identitas sekolahnya ya. Good. Eh, ini juga ada tadi saya kira baru Ridwan baru Tamin saja yang sudah ada identitas sekolahnya tapi ternyata sebelum-sebelumnya juga sudah ada. Sorry. Nah selanjutnya ya ini menerapkan prosedur. Nah, tadi sama ya harusnya ada peserta didik menerapkan. Untuk latihan sebelumnya kan tugas sebelumnya kan memperbaiki kompetensi dasar ya. Maka harapannya latihan-latihan seterusnya kompetensi dasar sudah tidak boleh salah lagi gitu ya. Nah, indikatornya di sini menjelaskan pengertian email dengan benar jika diberikan materi tentang pengertian email. Oke. Pas 11 dapat menyebutkan 4 fungsi. Oke.
dapat menyebutkan 8 jenis. Nah, ini lebih lebih konkret lagi teman-teman ketika menyebutkannya sedetail ini. Peserta didik kelas 11 dapat menyebutkan 4 fungsi. Ini akan memudahkan kalian nanti di latihan setelah ini, setelah UTS nanti, yaitu materi pembuatan kisi-kisi soal. Ketika kita sudah menentukan kriterianya, peserta didik akan dapat menyebutkan 4 fungsi. Maka nanti saat bikin soal nih, dan saat si siswa jawab soal tersebut, misalnya pertanyaan pada pertanyaan ini, mereka hanya bisa menyebutkan 3 fungsi, kita bisa langsung kasih kunci jawaban mereka dan salah gitu atau kurang nilainya. Ya, mungkin akan lebih kebayang nanti di materi yang selanjutnya setelah UTS ya. Tapi saya sampaikan dulu bahwa dengan menyebutkan detail seperti ini sudah sangat baik sekali. Gitu. Nah ini balik lagi, tadi kelas 11 dapat menjelaskan cara kerja, oke, dapat menggunakan menu menu apa ya? Penting untuk pengelolaan email, oke, dapat menerapkan cara pembuatan email, oke. Nah ini juga berurutan nih, maksud saya C1, C3, ya. Jadi sesuai dengan urutannya. Kompetensi yang kedua, ini ya, tadi tambahkan peserta didik. Nah, ini akan dapat menjelaskan pengertian, menyebutkan ciri-ciri. Oke, good. Saya rasa ini sudah uh, cukup, ini sudah baik, hanya revisi sedikit saja ya. Oke, selanjutnya ini dari kelas B ya. Desti dengan sepertinya ada yang kurang ya. Oh, sorry, sudah lengkap. Ada profil sekolahnya, good. Lalu kompetensi dasarnya menjelaskan bisnis online. C1 dan C2, oke. Sama catatan saya, harusnya sudah tidak boleh ada kesalahan lagi di kompetensi dasar, lengkapi dengan identitasnya, peserta didikkah, mahasiswakah, siswakah, gitu. Jadi harus dilengkapi. Lalu indikatornya, sorry, ini gimana ya? Harusnya langsung saja ya, kompetensi dasar, kolom keduanya indikator. Baik, ini peserta didik kelas 11 akan dapat mendefinisikan pengertian bisnis online dengan benar jika diberi tuntutan. Oke. Nah, ini lebih lengkap lagi bahkan ya, dijelaskan mana A, B, C, D-nya. Good point menurut saya. Selanjutnya untuk ya, untuk apa namanya? eh, ka- ini indikator. Oh, indikator yang kedua, peserta di kelas 11 akan dapat menjelaskan 6 jenis. Nah, ini juga good point sekali menyebutkan detail berapa jenisnya ya. Selanjutnya, indikator yang ketiga, nah ini bahkan lebih detail. Misalnya di kelas 11 SMK Negeri 2 Semarang, dapat menjelaskan syarat-syarat bisnis online dengan benar jika diberikan. Oke, sangat, sangat bagus. Nah, oke. Ini untuk yang ke eh, indikator kompetensi dasar yang kedua juga sama catatannya ya, tambahkan peserta didik. Oke, eh, sudah baik tadi, namun masih ada sedikit catatan dari saya. Selanjutnya, milik Soraya. Oke, ini ada identitas sekolahnya, ini kompetensi dasarnya. Sama catatannya, teman-teman jangan sampai lupa ya. Subjek dalam kompetensi dasar itu sangat penting, ya. Nah, ini mengenai manajemen bisnis retail. Lalu indikatornya, peserta didik kelas 10 SMK akan dapat menjelaskan pengertian dan dari manajemen dengan benar. Oke, akan dapat menjelaskan pengertian dari manajemen bisnis dengan benar. Gimana nih? Peserta didik kelas 10 akan dapat menjelaskan pengertian dari manajemen bisnis retail dengan benar jika diberikan materi mengenai oke. Yang pertama tentang manajemennya, yang kedua tentang bisnis retail, manajemen bisnis retail gitu ya. Membedakan, nah ini cocok juga. Menjelaskan 3 faktor, oke. Menganalisis hubungan, nah ini juga bagus ya, runut C2, C4-nya. Lalu di yang kedua, sama catatan saya, tambahkanlah subjek. Lalu di indikatornya, oke, menjelaskan 5 faktor, nih good point juga, dia menyebutkannya dengan detail.
Oke, baik. Sudah sudah baik, namun masih ada sedikit revisi tadi dengan eh, penambahan peserta didik di kompetensi dasar ya. Terakhir, milik Wulan, di sini ada identitas sekolah. Nah, ini kompetensi dasar menganalisis manajemen bisnis retail, mengidentifikasi manajemen bisnis retail, peserta didik akan dapat mengidentifikasi. Oke, baik. Nah, ini juga baik ya, diurai A, B, C-nya yang mana. Lalu indikatornya, eh, namun sayangnya, eh, harusnya ini apa namanya, conditionnya tuh ditulis lengkap di sini. Diberikan apa? Ya. Tapi tidak tidak jadi salah sih ini karena memang di sini di atas sudah ditulis lengkap indikatornya. Tapi kalau mau dibedah menjadi ABCD gini, diberikan itu tidak menjadi tidak serta-merta menjadi condition harusnya, tapi diberikan ada apanya diberikannya gitu. Itu menjadi condition ya. Tapi ini tidak masalah, tidak mengurangi nilai lah. Nah, selanjutnya ini menganalisis ya, tidak ada kata menganalisa. Oke, dan indikatornya kurang ini masih hanya dua indikator gitu. Tadi sama sama seperti catatan saya pada koreksi yang awal-awal tadi untuk mencapai eh, tangga keempat, masa iya hanya dua tangga gitu. Kita butuh anak tangga yang sesuai ya. Minimal ada C1, C2, C3-nya terwakilkan lah. Nah, selanjutnya ini menganalisis. Oke, C4. Nah, ini menjelaskan pengertian. Masa didik akan dapat menjelaskan pengertian kesehatan dengan benar jika diberikan materi tentang kesehatan. Oke. Masa didik akan dapat menjelaskan sifat kesehatan. Masa didik akan dapat menjelaskan ruang lingkup ketiga dengan benar. Ya, saya rasa tadi sudah sejauh ini untuk Soraya, untuk Wulan juga sudah baik, namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Nah, teman-teman, untuk keseluruhan hasil sampling 3 dari A, 3 dari B, saya rasa sudah sudah arahnya sudah benar ya. Walaupun secara detailnya masih ada kesalahan-kesalahan minor, tapi itu tidak boleh lagi terjadi di latihan selanjutnya atau bahkan di UTS, teman-teman. Karena sekali lagi contoh misal saat penulisan kompetensi dasar, kalian sudah tahu bahwa dalam penulisan kompetensi dasar subjek itu harus tertulis. Walaupun pada kenyataannya ketika kalian googling memang jarang yang ada menulis itu. Tapi kita tidak bicara di sana ya. Kita bicara teorinya saja. Jadi harapannya teman-teman sudah paham betul itu dan saat mengerjakan latihan atau bahkan UTS nanti tidak ada kesalahan di situ. Pertama. Kedua, indikator pun ya tadi. Jangan sampai misal kompetensi dasarnya C5, indikatornya hanya dua. Apa tujuan kita ada di anak tangga kelima, tapi kita hanya punya anak tangga di bawahnya itu hanya dua. Gitu kan kebayang langkahnya jauh-jauh sekali dan itu sangat tidak ideal. Jadi harus disesuaikan. Maka tips saya 4 sampai 5 indikator sangat sudah cukup lah. 5 indikator lah sudah cukup untuk setiap kompetensi dasar. Yang ketiga, dalam penulisan penyusunan indikatornya sebaiknya berurutan ya. Maksudnya ketika kalian ambil dari C2, C3, C4, maka ya ditulisnya mana dulu C2 yang kecil dulu ke C besar gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan teman-teman adalah kisi-kisi untuk persiapan UTS. Betul-betul harus disimak dan jangan sampai berulang kembali karena UTS nanti kurang lebih akan seperti latihan-latihan yang sudah kalian kerjakan. Saya rasa itu saja untuk video kali ini. Eh, saya apresiasi kepada kalian yang sudah bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Semoga UTS nanti jauh lebih baik dan bahkan lebih sempurna. Oke? Eh, Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini sampai akhir. Semoga sukses untuk UTS-nya nanti. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.